Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 27 yang berkata demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kerap mendengar orang mengatakan, saya hanya seorang ibu rumah tangga, saya hanya seorang tukang sapu, atau saya hanya seorang mahasiswa yang biasa-biasa saja. Banyak dari kita yang berpikir Tuhan hanya memakai orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau pintar, kaya, dan kuat saja untuk Dia pakai sebagai kemuliaannya. Lalu kita yang merasa diri sebagai orang yang biasa-biasa saja dan tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, menjadi rendah diri dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Pola pikir seperti ini seringkali tanpa kita sadari membatasi cara kita memandang karya Tuhan dalam hidup kita sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah menilai manusia berdasarkan label, jabatan, atau pengakuan dunia, melainkan berdasarkan hati yang terbuka dan mau dipakai olehnya. Ketika seseorang berkata, saya hanya, sesungguhnya ia sedang lupa bahwa di dalam tangan Tuhan, kehidupan yang kelihatan sederhana justru dapat menjadi alat yang luar biasa untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Tuhan bekerja melalui kesediaan, ketulusan, dan iman, bukan melalui status atau kehebatan manusia, sehingga setiap pribadi memiliki nilai dan makna yang besar di hadapan Tuhan. Perhatikan dalam ayat renungan kita pada pagi hari ini, dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah.
Justru orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia dan orang-orang biasa dapat dipakai Tuhan secara ajaib karena Dialah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kita pun dapat melakukan perkara-perkara besar dan ajaib asal kita percaya bahwa Tuhan sanggup memakai hidup kita menurut kuasa-Nya. Firman Tuhan hari ini meneguhkan bahwa ukuran keberhasilan dan kelayakan menurut Allah sangat berbeda dengan ukuran dunia. Tuhan sengaja memilih yang sederhana supaya jelas bahwa sumber keberhasilan sejati berasal dari kuasa Tuhan, bukan dari kemampuan manusia. Ketika Tuhan memakai orang yang dianggap kecil, hina, dan tidak berarti, maka kemuliaan sepenuhnya kembali kepada Allah. Inilah pengharapan besar bagi setiap orang percaya, bahwa hidup kita memiliki potensi ilahi yang luar biasa ketika kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang sanggup mengerjakan perkara-perkara besar melampaui pikiran dan perhitungan manusia. Merendahkan diri di hadapan Allah bukanlah hal yang baru. Di zaman Perjanjian Lama misalnya, ketika Allah mencari seseorang untuk mengalahkan bangsa Midian yang menyusahkan, Dia memilih Gideon, orang biasa, dengan memanggilnya pahlawan yang gagah berani. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12, Gideon menjawab, "Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Namun Allah tetap mengatakan, "Bukankah aku yang mengutus engkau? Akulah yang menyertai engkau." Gideon menjadi orang pilihan Allah, karena di mata Tuhan tak seorang pun tidak berarti. Tuhan hanya memberikan 300 orang untuk membantunya, bukan ribuan orang, supaya Allah sajalah yang akan menerima kemuliaan. Kisah Gideon menunjukkan bahwa Tuhan melihat jauh melampaui keterbatasan manusia. Apa yang dilihat Gideon sebagai kelemahan, Tuhan lihat sebagai potensi yang siap dibentuk. Panggilan Tuhan selalu disertai dengan penyertaan-Nya, dan ketika Tuhan mengutus seseorang, Tuhan juga menyediakan kuasa, hikmat, dan kemenangan. Melalui Gideon kita belajar bahwa ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan ilahi yang melampaui logika manusia, sehingga hidup yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan akan menjadi sarana kemuliaan-Nya. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa Allah memilih orang yang bodoh, lemah, tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia ini. Dia mempermalukan orang yang berhikmat dan kuat, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Pengajaran Paulus menegaskan bahwa kehidupan orang percaya seharusnya dibangun di atas ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ketika manusia menyadari keterbatasannya, disinilah ruang bagi kuasa Allah dinyatakan dengan nyata. Allah bekerja dengan sempurna melalui hidup yang berserah, rendah hati, dan mau dipimpin. Kesadaran ini membebaskan kita dari keharusan membuktikan diri dan membawa kita kepada kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera, keberanian iman, serta sukacita karena mengetahui bahwa Tuhan sendirilah yang berkarya melalui hidup kita. Tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Musa, Daud, Gideon, Yosua, dan masih banyak lainnya
adalah orang-orang biasa yang dipakai dan diurapi Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan tidak mencari orang-orang yang mampu, kuat, atau pintar, tetapi Dia mencari orang yang mau, yaitu mau untuk diproses dan dibentuk menjadi bejana Tuhan yang mulia dan berharga. Saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang benar, dan memiliki tekad untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Manusia melihat penampilan luar dan apa yang terlihat secara kasat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dapat Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Kebenaran ini memberikan harapan yang besar bagi setiap orang percaya bahwa Tuhan sanggup membentuk hidup yang sederhana menjadi alat yang berharga di tangan Tuhan. Ketika seseorang memiliki hati yang mau diajar, mau taat, dan mau setia, Tuhan akan mengerjakan proses yang indah untuk menghasilkan kehidupan yang berbuah. Tuhan tidak pernah gagal dalam membentuk bejananya, dan setiap langkah ketaatan akan membawa kita semakin dekat kepada rencana Tuhan yang mulia dan penuh makna. Tetaplah rendah hati dalam pelayanan. Jangan sekali-kali mencari hormat, pujian manusia, karena segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Jika saudara merasa tidak berarti saat ini, ingatlah panggilan Allah kepada Gideon. Tuhan juga ingin memakai kita untuk melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita pikirkan. Allah memakai orang biasa untuk mengerjakan rencananya yang luar biasa. Kerendahan hati menjaga hati kita tetap murni dan fokus kepada Tuhan sebagai sumber segala keberhasilan. Ketika hidup ini diarahkan untuk memuliakan Tuhan, maka setiap tindakan, pelayanan, dan pengabdian menjadi bermakna dan bernilai kekal. Tuhan berkenan memakai hidup yang tulus, setia, dan penuh kasih, sehingga melalui orang-orang biasa, dunia dapat melihat betapa besar dan ajaibnya rencana Allah yang dinyatakan melalui kehidupan yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan, dan hidup kita adalah alat Tuhan yang luar biasa untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berkat-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu hari ini meneguhkan kami bahwa setiap hidup berharga di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau memilih, memanggil, dan mempercayakan rencana-Mu kepada orang-orang yang mau berserah dan taat kepada-Mu. Bentuklah hati kami menjadi hati yang selalu rendah hati, setia,
dan penuh iman agar hidup kami selalu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Engkau sanggup mengerjakan perkara-perkara besar melalui hidup kami menurut kuasa dan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajari kami ya Tuhan bahasa firman-Mu, dan selalu bimbing kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan, memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Kiranya Tuhan yang mampukan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.